Reaksi Park Hang-seo usai melihat timnas Indonesia U17 dibantai oleh Korea Utara U17. Aksi mencak-mencak Nova Arianto di pinggir lapangan hebohkan fans timnas Indonesia. Tersingkir dari babak 8 besar Piala Asia, Nova Arianto mendapatkan satu pemain naturalisasi grade A untuk Piala Dunia U17 2025 Qatar. Walau tersingkir di babak 8 besar, AFC tetap takjub dengan pencapaian skuad Garuda di Piala Asia U17. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Langkah timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 harus terhenti di babak perempat final. Mimpi untuk melaju lebih jauh pupus setelah Garuda Muda dibantai dengan skor telak 0-6 dari Korea Utara di Stadion King Abdullah Sports City Hall pada Senin malam tadi. Korea Utara tampil mendominasi sepanjang 90 menit pertandingan. Tim berjulukan Ko-5 itu tidak hanya unggul dalam penguasaan bola, namun juga sangat efektif dalam menciptakan peluang berbahaya di lini pertahanan skuad Garuda. Tercatat Korea Utara mampu melepaskan 15 tembakan ke arah gawang, dan 6 diantaranya berhasil menggetarkan jala gawang timnas Indonesia yang dikawal oleh Dava. Gol pembuka bagi Korea Utara tercipta di menit ke-7 melalui Cho Sung-hoon. Untuk pertama kalinya di turnamen ini, Garuda Muda harus merasakan tertinggal lebih dulu. Situasi ini tampak mempengaruhi mental para pemain Indonesia, dan kelemahan tersebut berhasil dieksploitasi dengan baik oleh Korea Utara U17 untuk terus menambah pundi-pundi gol mereka. Tekanan tanpa henti dari Korea Utara kembali berbuah hasil pada menit ke-19. Sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Kim Yoo-jin dan mengubah skor menjadi 0-2. Saat tertinggal 0-2 dari Korea Utara, terlihat di tepi lapangan, Nova Arianto sempat memberikan gestur mencak-mencak dan tidak percaya dengan banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh anak asuhannya di pertandingan penting ini. Usai turun minum, pelatih Nova Arianto mencoba melakukan perubahan strategi di babak kedua. Namun rencana yang telah disiapkan di ruang ganti tampaknya belum mampu membendung gelombang serangan dari Korea Utara. Gol ketiga Korea Utara diciptakan oleh Ri Kyo-bong, kemudian brace dari Kim Tae-guk pada menit ke-60 dan menit ke-61, dan juga gol penutup dari Park Ju-won pada menit ke-77, semakin memperlebar jarak menjadi 0-6. Kekalahan telak ini mengakhiri perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Asia edisi tahun ini. Meskipun demikian, perjuangan para pemain muda Garuda patut diapresiasi. Pengalaman berharga di turnamen ini diharapkan dapat menjadi pelajaran penting untuk perkembangan mereka di masa depan. Sementara itu, Korea Utara U17 melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 2025. Kemenangan Korea Utara ini kemungkinan akan direspon baik oleh mantan pelatih Vietnam yakni Park Hang-seo, yang notabene adalah pelatih asal Korea Selatan. Seperti diketahui, Korea Selatan sempat dipermalukan skuad Garuda pada laga pertama fase grup C kemarin. Konfederasi Sepak Bola Asia memberikan sorotan kepada tim-tim yang berlaga di babak fase grup Piala Asia U17 2025. Total ada 24 pertandingan yang digelar sejak 3 April lalu di Taif dan juga di Jeddah. Saat ini 8 tim sudah memastikan langkah mereka ke babak perempat final. Timnas U17 Indonesia menjadi salah satu kontestan yang akan bertarung menuju babak semifinal. Dalam sorotan yang diberikan AFC ada 4 hal dari Garuda Asia yang mendapatkan perhatian. 4 hal itu adalah perjalanan yang sempurna, para pendatang baru, pertahanan yang aman, dan penjobol gawang lawan. Kategori pertama adalah perjalanan yang sempurna. Hal ini merujuk pada penampilan tim yang sukses menyapu bersih kemenangan di grup C. Dari 16 tim yang bertarung, hanya timnas U17 Indonesia dan Uzbekistan yang bisa meraih 3 kemenangan beruntun. Mereka sama-sama sukses melaju sebagai pemuncak klasemen di grup masing-masing. Selanjutnya dari 8 tim yang lolos ke babak perempat final, hanya Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Tajikistan yang masuk dalam kategori pendatang baru atau belum pernah meraih gelar juara. 3 tim ini akan bersaing dengan 5 tim yang sudah cukup berpengalaman di Piala Asia U17. Tentunya, persaingan akan semakin sengit karena kali ini tim-tim kuat akan saling bertaruh. Soal pertahanan yang kuat, ada 2 kiper yang tampil solid selama turnamen, yakni Park Do-hoon dari Korea Selatan berdampingan dengan Dava Al-Ghasemi. 2 sosok tersebut sama-sama meraih 2 clean sheet dari 3 laga. Menariknya, mereka sukses mengantarkan timnya lolos dapat grup C. Dari Indonesia, Evandra Florasta masuk dalam topik penjobol gawang lawan. Evandra sudah mencetak 3 gol bersama Minato Yoshida dari Jepang, Kim Yeon Seong dari Korea Selatan, dan Asil Bek Elif dari Uzbekistan. Prestasi kembali bertambah karena 2 pemain Garuda Asia
juga cukup produktif dengan 2 gol, yakni Fadli Alberto dan Zahabi Goli. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan CEO Federasi Sepak Bola Australia yakni James Johnson. Pertemuan keduanya membahas tentang potensi kedua negara menjadi tuan rumah laga internasional. Erick Thohir terus menyinggung kiprah kedua negara tetangga ini sebelumnya, yakni pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2034. Namun pada akhirnya FIFA memutuskan pagelaran Piala Dunia 2034 berkandang di Arab Saudi. Lantas terbaru, pertemuan Erick Thohir dengan James Johnson pada Sabtu kemarin, kali ini bukan tidak mungkin untuk membahas upaya sekali lagi pengajuan sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2038. Hal ini lantaran Erick Thohir mengungkapkan peluang kolaborasi Indonesia dan Australia menjadi tuan rumah bersama dalam event internasional ke depan. Adapun fakta tersebut terungkap pada unggahan terbaru Erick Thohir pada akun Instagram pribadinya pada Sabtu kemarin. Kabar menggembirakan kembali datang bagi sepak bola Indonesia. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Delano van der Heyden, menyatakan antusiasmenya untuk segera membela tim nasional Indonesia. Pemain yang memiliki garis keturunan Maluku ini terang-terangan menyatakan keinginannya untuk membela Merah Putih, meski hingga kini proses naturalisasinya belum juga terrealisasi. Delano merupakan pemain kelahiran Belanda pada 29 September 2004. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Meskipun besar dan tumbuh di negeri kincir angin, semangat Delano untuk membela negara asal leluhurnya tidak pernah pudar. Perjalanan karir Delano cukup cemerlang di Eropa. Ia memulai kiprah sepak bolanya sejak usia dini dan bergabung dengan Akademi ternama Feyenoord sejak tahun 2020. Delano dikenal sebagai gelandang serang yang juga bisa bermain sebagai winger. Selama bermain di Feyenoord U18, ia mencatatkan performa impresif dengan torehan 22 pertandingan dengan 12 gol dan 10 assist. Catatan itu cukup menjanjikan bagi pemain seusianya. Bahkan atas prestasinya tersebut, ia sempat dipanggil ke tim utama Feyenoord yang tampil di ajang UEFA Conference League musim 2021. Sayangnya, saat itu ia belum mendapatkan menit bermain, meski timnya berhasil mencapai partai final. Hal ini menandakan bahwa kualitasnya diakui di level internasional dan menjadi bekal berharga jika nantinya ia memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 sudah ditunggu Uzbekistan U17, andai bisa menaklukkan Korea Utara U17. Uzbekistan sukses menaklukkan Uni Emirat Arab dengan skor akhir 3-1. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan di babak 8 besar semua kekuatan tim lebih berat. Dia juga mencontohkan bagaimana Jepang U17 harus tersingkir dari Arab Saudi U17 dengan babak adu penalti 2-3. Sebelumnya kedua tim bermain imbang 2-2. Oleh sebab itu Indonesia harus bisa mencari gaya main yang konsisten di kelompok usia seperti yang dilakukan Uzbekistan. Erick menegaskan formula permainan tidak bisa hanya di tim senior. Karenanya, dia menyebutkan bahwa hal itu bisa dibuktikan ketika sebelumnya Indonesia bermain di Piala Dunia U17 sebagai tuan rumah. Kini bisa masuk jalur kualifikasi. Karenanya dia menegaskan setiap tahun mesti punya tim yang sebagus tim saat ini. Belum lagi sambungnya, kejuaraan seperti Olimpiade yang batasan umurnya itu U23 ke bawah. Erick menyebutkan saat ini Olimpiade mengurangi jumlah peserta pertandingan yang tadinya 16 menjadi 12. Menurut Erick, tim U17 memang ditargetkan untuk bisa tembus ke 8 besar. Namun Erick juga tidak ingin memberikan beban besar kepada tim. Erick menilai pencapaian ini merupakan prestasi bagi atlet. Apalagi dengan latar belakang kehidupan keluarga yang kurang baik. Tetapi bagaimana mereka berjibaku demi sepak bola. Tim nasional sepak bola Indonesia U23 kali ini tengah dihadapi dengan 2 agenda penting yang akan dihadapi. Tepatnya untuk kualifikasi Piala Asia U23 pada bulan September 2025 dan juga SEA Games 2025 di Thailand yang akan bergulir pada bulan Desember 2025. Demi menatap 2 agenda penting itu, pelatih U23 Gerald Vandenberg sudah disodorkan data penting terkait pemain yang bisa dipanggil untuk tim Garuda Muda. Terbaru, kabarnya Coach Gerald sudah mendapatkan data tentang 60 pemain lokal yang berasal dari Liga 1 Indonesia. Soal data pemain lokal tersebut, Coach Gerald mendapatkannya dari Zainuddin Amali yang menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru. Pihak LIB memang telah menyodorkan data pemain lokal. Ini diharapkan bisa menjadi sumber Coach Gerald untuk mencari kekuatan tambahan yang sepadan. Oleh karena itu, beberapa pemain lokal langganan U23 ataupun senior bisa saja menjadi punggawa skor Garuda Muda di bawah asuhan Gerald Vandenberg. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.